Sekarang kita menuju ke soal-soal toleransi. Soal yang pertama adalah nilai toleransi dalam moderasi beragama, yaitu toleransi dalam kehidupan beragama dapat diartikan sebagai menghormati perbedaan agama tanpa memaksakan keyakinan. Sikap toleransi terlihat ketika seseorang menghormati umat agama lain yang menjalankan ibadahnya. Jika ada perayaan agama lain di sekitar tempat tinggal Anda, maka sikap yang tepat adalah memberikan ucapan selamat atau dukungan yang wajar. Kemudian toleransi beragama dalam konteks Indonesia mendukung semangat keberagaman budaya. Apa yang harus dilakukan jika terjadi konflik antar agama di masyarakat kita? Apakah membiarkan konflik itu? Ya, yang jelas menjadi mediator untuk mencapai solusi yang damai. Toleransi beragama mendorong kita untuk menjaga kerukunan tanpa kehilangan identitas agama masing-masing. Toleransi yang benar dalam keberagaman adalah menghormati dan bekerja sama tanpa mengorbankan prinsip. Ketika Anda melihat penyebaran ujaran kebencian terhadap agama lain, tindakan yang tepat adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi melaporkan ujaran kebencian adalah langkah yang mencerminkan sikap toleransi, bukan mendukung, bukan mendukung ujaran kebencian. Selanjutnya yang nomor 9, toleransi dalam keberagaman agama diatur dalam Toleransi dalam keberagaman agama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1. Salah satu cara untuk menanamkan toleransi beragama di sekolah adalah mengadakan kegiatan lintas agama yang melibatkan semua siswa. Oke. Selanjutnya, di lingkungan kerja, rekan-rekan kerja Anda mengajak untuk mengkritik agama lain. Sikap ini adalah sikap Anda adalah menolak, jelas ya. Menolak dan mengingatkan pentingnya menghormati perbedaan. Ketika seorang siswa menyatakan pendapat yang berbeda terkait agama, sikap guru yang toleran adalah mendengarkan dengan terbuka dan memberikan arahan yang sesuai. Anda bekerja dalam tim yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang agama. Bagaimana cara Anda menciptakan suasana kerja yang toleran? Menghormati pendapat dan tradisi setiap anggota tim. Ketika tetangga Anda mengadakan perayaan agama yang berbeda, tindakan yang mencerminkan toleransi adalah memberikan ucapan selamat atau membantu jika diperlukan. Oke. Apa yang harus dilakukan ketika mendengar ceramah agama yang menyinggung keyakinan agama lain? Memberikan laporan kepada pihak berwenang, memberikan laporan kepada pihak berwenang. Jangan menyinggung-nyinggung ya. Jika seseorang siswa merasa terpinggirkan karena keyakinannya, apa yang harus dilakukan oleh guru? Memberikan pemahaman kepada siswa lain tentang pentingnya menghormati perbedaan. Mengapa dialog antar agama itu penting dalam kehidupan masyarakat? Ya, untuk memperkuat kerukunan dan saling pengertian. Tindakan berikut ini yang mencerminkan sikap toleransi di tempat kerja adalah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan keyakinan. Apa tujuan utama dari toleransi beragama? Menciptakan harmoni sosial dan saling pengertian. Sikap toleransi terhadap perbedaan agama yang dianut tetangga adalah menghormati tradisi dan ibadah mereka. Ketika seseorang
seorang tokoh agama menyampaikan pentingnya toleransi, Anda sebaiknya mendukung dan menyebarkan pesan tersebut di komunitas Anda. Tindakan berikut yang dapat menciptakan toleransi di masyarakat adalah menyebarkan atau menghapus, menentang, mengadakan acara lintas agama secara berkala. Bagaimana cara menjaga toleransi beragama di media sosial? Membagikan konten yang mempromosikan perdamaian dan kerukunan. Ketika terjadi perbedaan pendapat tentang agama dalam sebuah diskusi, tindakan yang mencerminkan toleransi adalah menghormati, membela, menolak, mengakhiri, meninggalkan. Menghormati pendapat yang berbeda tanpa memaksakan pendapat sendiri. Bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi di kalangan anak muda? Bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi di kalangan anak muda? Memberikan pendidikan tentang keberagaman sejak dini. Itu ya. Itu soal toleransi. Kita menuju ke soal yang lainnya. Soal tradisi lokal, menghargai tradisi lokal. Soal yang pertama adalah menghargai tradisi lokal dalam konteks moderasi beragama adalah menjaga keberagaman budaya dan tradisi dalam kehidupan beragama. Menghargai tradisi lokal yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama dapat dilakukan dengan cara menggabungkan tradisi lokal dengan ajaran agama yang diyakini. Salah satu contoh menghargai tradisi lokal dalam kehidupan beragama adalah memelihara nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Menghargai tradisi lokal yang ada di Indonesia dapat memperkuat kerukunan sosial dan keberagaman budaya. Mengapa menghargai tradisi lokal penting dalam moderasi beragama? Karena tradisi lokal yang sesuai dapat menjadi sarana mempererat ukhuwah. Contoh tradisi yang lokal yang dapat dihargai dalam moderasi beragama adalah kira-kira apa? Menjaga adat istiadat dalam perayaan agama yang tidak melanggar ajaran agama. Salah satu cara menghargai tradisi lokal adalah dengan menyebarkan ajaran agama dengan cara yang menghormati budaya lokal. Dalam konteks moderasi beragama, menghargai tradisi lokal adalah bagian dari memupuk keberagaman dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. Jika ada tradisi lokal yang tidak sesuai dengan prinsip agama, sikap yang tepat adalah menjaga tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan menyesuaikan yang bertentangan. Bagaimana sikap yang benar terhadap tradisi lokal dalam moderasi beragama? Menilai setiap tradisi lokal dengan prinsip agama dan kebangsaan. Tradisi lokal yang dapat diterima dalam moderasi beragama adalah tradisi yang tidak melanggar ajaran agama dan dapat mempererat hubungan sosial. Soal 12, menghargai tradisi lokal juga mencakup menghargai nilai-nilai budaya yang mendukung kerukunan sosial. Bagaimana peran pemerintah dalam menghargai tradisi lokal dalam moderasi beragama? Mendorong pelestarian kebudayaan lokal yang tidak bertentangan dengan agama. Apakah tradisi lokal dapat berperan dalam menciptakan kedamaian sosial? Ya, jika tradisi lokal mendukung saling pengertian dan toleransi
antar kelompok. Tradisi lokal yang menghormati perbedaan dapat berfungsi sebagai apa? Sarana pemersatu dalam keberagaman. Apa yang dimaksud dengan menghargai tradisi lokal dalam moderasi beragama? Memahami dan menghormati tradisi lokal yang sejalan dengan nilai agama dan kebangsaan. Bagaimana cara kita dapat menghargai tradisi lokal dalam kehidupan sehari-hari? Menerima dan menyesuaikan tradisi lokal yang sesuai dengan nilai agama. Apa yang dimaksud dengan toleransi dalam tradisi lokal dalam moderasi beragama? Memahami dan menghormati tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Menghargai tradisi lokal dapat membantu dalam meningkatkan kerukunan sosial dan menghormati keberagaman. Sikap yang salah terhadap tradisi lokal dalam moderasi beragama adalah apa kira-kira? Mengabaikan untuk merendahkan tradisi lokal yang ada di sekitar kita. Saya ulangi, sikap yang salah loh ya, terhadap tradisi lokal dalam moderasi beragama adalah mengabaikan untuk merendahkan tradisi lokal yang ada di sekitar kita. Apa yang didapat atau apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan tradisi lokal dalam kehidupan beragama, mempelajari dan menerapkan tradisi lokal yang mendukung perdamaian sosial. Tradisi lokal yang mendukung moderasi beragama dapat berfungsi untuk memperkuat hubungan antar kelompok dan mempromosikan perdamaian. Sikap terhadap perayaan tradisional, atau saya bacakan kembali, sikap terhadap perayaan tradisi lokal yang melibatkan berbagai agama harus menghormati perayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Mengapa penting untuk menghargai tradisi lokal dalam konteks moderasi beragama? Mengapa penting untuk menghargai tradisi lokal dalam konteks moderasi beragama? Untuk membangun kesadaran akan pentingnya keberagaman dan kedamaian sosial. Tradisi lokal yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama dapat memperkaya keberagaman budaya dan mempererat persaudaraan antar umat beragama. Luar biasa. Kita sudahi untuk sesi yang kedua, nanti akan menuju kepada anti kekerasan dan komitmen kebangsaan. Pantau terus program soal-soal dari channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang saya lanjutkan untuk nilai anti kekerasan dalam moderasi beragama. Prinsip dasar moderasi beragama terkait anti kekerasan adalah mengedepankan dialog dan toleransi. Sikap berikut mencerminkan nilai anti kekerasan kecuali menggunakan kekerasan untuk mempertahankan pendapat. Apa yang harus dilakukan jika menghadapi provokasi berbasis agama? Jawabannya melaporkan ke pihak yang berwenang. Tindakan yang mencerminkan anti kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat adalah mendukung penyelesaian konflik melalui hukum. Saya ulangi lagi, tindakan yang mencerminkan anti kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat adalah mendukung penyelesaian konflik melalui hukum. Jika terjadi perdebatan di media sosial tentang isu agama, sikap yang tepat adalah
memberikan penjelasan yang sopan dan santun. Konflik berbasis agama dapat dicegah dengan cara berikut kecuali loh ya, memaksakan keyakinan kepada orang lain. Jadi konflik berbasis agama dapat dicegah dengan cara satu, meningkatkan pemahaman toleransi, dua, melakukan dialog antar agama, ketiga, melibatkan tokoh agama dalam menyelesaikan konflik, keempat, memberikan edukasi anti kekerasan. Jadi yang salah yang kecuali soalnya ya, memaksakan keyakinan kepada orang lain. Soal selanjutnya nomor 7, kekerasan atas nama agama bertentangan dengan bertentangan dengan hak asasi manusia, prinsip keberagaman, nilai Pancasila, konstitusi negara. Jadi ada 4 ya jawabannya yang benar ya. Kekerasan atas nama agama bertentangan dengan hak asasi manusia, prinsip keberagaman, nilai Pancasila, konstitusi negara. Jadi semua di atas benar. Kekerasan atas nama agama bertentangan dengan semua yang di atas ya. Selanjutnya, sikap anti kekerasan dalam moderasi beragama ditunjukkan dengan menegakkan hukum secara adil. Apa yang dimaksud dengan hate speech? Ujaran kebencian yang jelas ya, ujaran yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan sara, itu hate speech. Langkah utama untuk mencegah kekerasan berbasis agama adalah meningkatkan pendidikan toleransi. Studi kasus dan diskusi soal moderasi beragama, khususnya nilai anti kekerasan. Nah ini nomor soal 11 hingga 25 ini studi kasus. Ketika seorang teman menghina keyakinan agama Anda, langkah terbaik adalah mengabaikan dan membiarkan konflik terjadi. Bukan itu. Melaporkan ke pihak yang berwenang. Jika ada kelompok yang mengajarkan kebencian terhadap agama lain, Anda harus melaporkan aktivitas tersebut ke aparat hukum ya. Ketika terjadi bentrokan antar kelompok agama di lingkungan Anda, langkah pertama yang harus diambil adalah melapor ke aparat keamanan setempat. Tindakan berikut ini yang mencerminkan nilai anti kekerasan adalah apa kira-kira? Mendukung aksi demonstrasi dengan damai, dengan izin. Saya ulangi lagi, tindakan berikut ini yang mencerminkan nilai anti kekerasan adalah mendukung aksi demonstrasi damai dengan izin. Apakah peran tokoh agama dalam mencegah kekerasan berbasis agama? Meningkatkan pemahaman toleransi di masyarakat. Jadi yang B, jika seorang siswa mengalami diskriminasi karena agamanya, guru sebaiknya apa? Ya, C, menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan edukatif. Soal selanjutnya, undang-undang yang mengatur tentang tentang ujaran kebencian berbasis agama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi. Soal selanjutnya nomor 18, ketika seseorang mengajak Anda untuk melakukan aksi kekerasan berbasis agama, langkah yang harus diambil adalah menolak dengan tegas dan melaporkan ke pihak yang berwenang. Menghindari kekerasan dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sikap empati dan toleransi. Jika Anda mengetahui ada tindakan radikalisme di sekitar tempat tinggal, langkah yang tepat adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Apa tujuan utama dari nilai anti kekerasan dalam moderasi beragama? Menciptakan harmoni dan kedamaian. Tindakan yang termasuk dalam moderasi beragama adalah mendukung perdamaian antar umat beragama. Mengapa penting untuk menanamkan nilai anti kekerasan dalam pendidikan? Wah, penting banget itu ya.
untuk melindungi hak asasi manusia. Tindakan berikut yang mencerminkan nilai anti kekerasan adalah melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik. Bagaimana ya mengatasi ujaran kebencian di media sosial, melaporkan ke platform media sosial dan pihak yang berwajib. Oke, thank you. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Saya lanjutkan untuk 25 soal nilai komitmen kebangsaan. Apa yang dimaksud dengan komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama? Ya, apa kira-kira? Menerima dan menghormati semua perbedaan pendapat, perbedaan agama dalam bingkai negara. Saya ulangi, menerima dan menghormati semua perbedaan agama dalam bingkai negara. Soal selanjutnya, komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama akan memperkuat toleransi dan persatuan di antara umat beragama. Bagaimana komitmen kebangsaan dapat tercermin dalam kehidupan beragama, menghargai dan memberikan hak yang sama untuk setiap individu tanpa membedakan agama. Dalam konteks moderasi beragama, komitmen kebangsaan mengajarkan kita untuk menerima keberagaman dan membangun kerukunan antar umat beragama. Komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama dapat membantu menciptakan apa? Kehidupan sosial yang adil dan harmonis. Bagaimana pemerintah dapat menunjukkan komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama? Memastikan hak beragama setiap warga negara dilindungi dan dihormati. Apa yang menjadi dasar komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama di Indonesia? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati keberagaman. Komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama dapat dilihat melalui apa? Pemberian kesempatan yang setara untuk semua umat beragama. Anda pelajari ucapan-ucapan Mr. Ali Mejimaki ini dengan sambil tidur ya, boleh sambil terlentang, sambil berapa aja. Yang penting diputar YouTube-nya, kemudian didengarkan. Penerapan komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama bertujuan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dalam kehidupan bermasyarakat, komitmen kebangsaan harus diwujudkan dengan B. Menjaga dan menghormati perbedaan agama demi persatuan bangsa. Bagaimana cara menumbuhkan komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama dan di masyarakat? Memfasilitasi dialog antar agama dan saling menghormati. Komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama akan menghasilkan peningkatan rasa saling menghormati antara umat beragama. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menerapkan komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama? Apa kira-kira? Menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Keseimbangan-keseimbangan ini sering keluar. Penerapan komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama berarti menghormati kebebasan beragama bagi siapa? Bagi semua warga negara. Komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama mendukung apa? Keharmonisan dan persatuan umat beragama. Dalam moderasi beragama, bagaimana komitmen kebangsaan dapat membentuk sikap saling menghormati dengan memberikan kebebasan beragama kepada semua kelompok tanpa diskriminasi. Salah satu bentuk komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama adalah menjamin kebebasan beragama dan hak individu dari semua agama. Komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama bertujuan untuk apa? Mewujudkan kehidupan beragama yang penuh toleransi dan damai. Penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari akan menghasilkan keberagaman yang dihargai dan diterima dengan baik. Apa peran pemerintah dalam menjaga komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama? Apa komitmennya?
menjamin hak beragama semua warga negara dan melindungi dari diskriminasi. Komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama memperkuat toleransi dan keharmonisan antar kelompok agama. Dalam moderasi beragama, nilai kebangsaan harus dilihat sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif. Komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama akan mendukung apa? Kebebasan beragama yang setara untuk semua warga negara. Bagaimana cara mewujudkan komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama dan di tingkat individu? Menghormati dan menerima perbedaan agama dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama di Indonesia? Membatasi kebebasan beragama hanya untuk kelompok, bukan yang itu. Meningkatkan dialog antar agama dan mendukung kerukunan sosial. Itu untuk yang komitmen kebangsaan. Kalau yang barusan anti kekerasan ya, yang tadi dilanjutkan dengan menghargai budaya lokal. Terus yang pertama tadi adalah toleransi. Semangat buat Anda subscribe untuk acara ini. Baik, itulah soal-soal yang Mr. Ali paparkan buat kita semuanya. Sukses selalu, besok tanggal 17 Desember lolos semuanya dengan nilai yang baik, nilai yang memuaskan buat kita semuanya. Jangan lupa pantau terus channel Mr. Ali Meji ini ya. Mantap buat kita semua.